Shalom teman-teman, happy Sunday. Sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, mari kita menyiapkan hati kita untuk menerima sebagian dari firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan dan waktu yang Tuhan berikan untuk setiap kami, sehingga kami pada hari ini bisa mengikuti ibadah. Dimanapun kami berada, dalam kondisi apapun kami sedang alami, kiranya melalui firman Tuhan yang akan dibagikan, kami belajar untuk merendahkan hati kami, supaya kami bisa belajar sesuatu. Biar Tuhan yang berbicara untuk setiap dari kami, sehingga firman Tuhan yang akan ditaburkan tidak menjadi sia-sia, tetapi justru bertumbuh dalam hidup setiap dari kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur, haleluya. Amin. Sekali lagi, shalom teman-teman. Shalom. Sebelum mulai lebih lanjut lagi untuk sharing firman Tuhan hari ini, saya mau mulai dengan satu pertanyaan yang cukup sederhana. Teman-teman boleh sambil jawab dalam hati, nggak apa-apa. Pertanyaannya adalah, pernah merasa cuman dicari pas ada butuhnya doang? Teman-teman pernah nggak merasa cuman dicari sama temennya pas lagi ada butuhnya doang? Mungkin pas lagi pusing, pas lagi ada kebutuhan, atau mungkin pas lagi butuh tebengan, atau yang paling rame belakangan ini ada beberapa teman-teman yang cuman nyari kita kalau pas lagi butuh duit ya, waktu mau minjem duit aja gitu ya. Mungkin ada yang pernah merasakan. Oke, bagi yang belum pernah merasakan, saya berdoa, saya berharap kalian tidak harus merasakan itu. Tapi buat yang pernah merasakan, jujur saya bisa bilang rasanya pasti nggak enak ya. Karena perasaannya itu sekedar apa ya, kayak seakan-akan oh cuman dimanfaatin doang, cuman dicari pas ada butuhnya saja. Tetapi ketika kita kembali mencari teman itu, tiba-tiba hilang, tiba-tiba nggak bales chat, tiba-tiba transparan ya, kita cari tiba-tiba hilang aja dari permukaan bumi gitu. Nah, saya juga pernah nih diceritai sama salah satu teman saya, dia itu punya temen, termasuk temen deket. Nah, ada loh temennya ini pas di chat, sebut aja A ini kalau di chat jarang bales. Jadi misalnya cuma ditanya sekedar, kamu kabarnya gimana bro? Dia tuh nggak pernah bales. Nah, tapi teman-teman boleh tebak kapan dia akan mulai mengechat? Dia itu akan mulai ngechat kalau misalnya dia pas sedih doang. Bro, aku mau cerita nih, sis aku mau cerita nih. Ya, jadi cuman ketika ada butuhnya aja. Dan ya jujur rasanya nggak enak, perasaannya kayak cuman dibutuhkan waktu dianya butuh aja ya. Dan jangan-jangan kita selama ini nggak sadar kalau misalnya sebenarnya relasi seperti itu sebenarnya cuma sebatas relasi yang transaksional. Simpelnya apa hubungan transaksional itu? Hubungan transaksional itu adalah ada aksi, ada transaksi. Kita berhubungan sama seseorang itu cuman karena masalah untung dan rugi. Kalau misalnya kita bisa dapat sesuatu, ada sesuatu yang bisa kita ambil, ya kita akan berteman, kita akan melanjutkan relasi kita. Tetapi kalau misalnya udah nggak ada butuhnya aja, kalau udah nggak ada butuhnya, ya udah hubungannya selesai. Nah, itu hubungan transaksional itu seperti itu. Dan ini hubungan transaksional itu pahit ya. Karena khususnya sih pada hubungan yang harusnya bisa dibangun dengan orang lain bersama-sama, justru berjalannya cuman satu arah aja, cuman antara saya ke kamu atau kamu ke saya ketika butuh bantuan ya. Ketika ada butuhnya, tapi waktu lagi seneng atau udah nggak ada problem, hilang gitu. Nah, tapi saya mau ajak kita, setiap dari kita hari ini, ayo kita sama-sama merenungkan. Kenapa sebenarnya manusia, ya termasuk kita-kita juga, kenapa manusia termasuk kita mudah banget untuk terjebak dalam pola relasi yang seperti ini, dalam pola transaksional. Sebenarnya ya bukan karena kadang ada niat memang mau memanfaatkan atau mungkin ada niat hati jahat gini ya atau ya memang ada niat datang waktu ada butuhnya aja ya.
Tapi kadang memang ketika kita ada di kondisi di mana kita panik, ketika kita memang lagi benar-benar bentrok butuh pertolongan dan gak ada siapapun, ya kita sebagai manusia murni ya mau cari solusi. Akhirnya di saat-saat kepepet seperti ini, refleks utama kita adalah lari dan meminta pertolongan. Baik itu ke orang-orang sekitar kita, atau lari minta tolong kepada orang-orang yang jarang kita hubungi, atau bisa juga kepada Tuhan. Nah, kondisi refleks ini sebenarnya mengingatkan saya pada salah satu kisah yang ada di Alkitab. Harusnya teman-teman juga tahu tentang kisah ini, yaitu tentang kisah 10 orang kusta yang ada di Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Ayo kita sama-sama buka yuk, teman-teman yang di rumah juga bisa sambil buka Alkitabnya. Nah, sambil saya buka dan teman-teman juga buka, saya akan coba ceritakan ya supaya teman-teman ada gambaran. Ini tuh sebenarnya ngebahas tentang apa? Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Ini tuh menceritakan tentang Tuhan Yesus yang sedang berjalan. Lalu ada 10 orang yang sakit kusta berteriak dari jauh. Yesus, Guru, kasihanilah kami. Lalu Yesus menyuruh apa? Menyuruh mereka untuk pergi menemui para imam-imam, dan di tengah perjalanan mereka, ternyata mereka mengalami mujizat, mereka mengalami kesembuhan. Nah, tetapi dari 10 orang ini ada 1 orang yang kembali. Kalau teman-teman tahu siapa? Orang Samaria, atau kita sebut aja hari ini si Samaria. Ada hal menarik yang sering kita lewati nih. Selama ini kita sering ya berpikir kalau 9 orang yang tidak kembali adalah orang yang jahat. Orang yang kacang lupa kulitnya. Tetapi padahal kalau misalnya kita lihat secara manusiawi, 9 orang ini tuh sebenarnya sesederhana lagi senang, lagi lega karena akhirnya mereka sakit sembuh gitu ya. Mereka lagi ngerasa euforia nih setelah disembuhkan. Kalau misalnya teman-teman mungkin ya kita coba membayang-bayangkan. Misalnya teman-teman lagi sakit kusta. Tiba-tiba berdoa malamnya, pagi waktu bangun tiba-tiba sembuh. Mujizat gitu ya, teman-teman mengalami mujizat. Teman-teman akan happy enggak? Teman-teman akan lega enggak? Teman-teman akan merasa euforia banget enggak? Ya ampun, aku baru doa loh tadi malam, tiba-tiba pagi ini aku bangun udah sembuh. Seneng ya, sama dong sebenarnya. 9 orang kusta yang disembuhkan Tuhan, mereka juga merasa sukacita, mereka juga merasa lega, mereka juga merasa senang, euforia. Bayangin aja, kusta, sakit kusta di zaman itu adalah penyakit yang bikin seseorang itu harus diasingkan. Mereka dianggap najis, harus pisah dari keluarga, dari komunitas sosial, dan ketika saya pikir-pikir lagi ini mirip apa ya? Oh ternyata mirip waktu kita era COVID. Waktu COVID itu kita harus kalau misalnya sakit ya, kita harus isolasi mandiri, sendiri. Keluarga, teman-teman, itu nggak boleh deket-deket sama kita supaya tidak tertular. Kita juga harus nungguin hasil tes PCR negatif buat akhirnya dinyatakan oke, kamu sembuh, kamu udah boleh balik lagi ke teman-temanmu, ke keluargamu, kamu boleh melanjutkan aktivitasmu. Jadi menurut saya wajar sekali kalau misalnya fokus si 9 orang ini adalah buru-buru menemui para imam-imam. Karena tugasnya imam pada saat itu adalah untuk mengumumkan, mengonfirmasi bahwa mereka dinyatakan sembuh dan mereka boleh kembali ke komunitasnya mereka. Jadi mereka otomatis fokusnya adalah buru-buru menemui para imam, dapat surat bebas nih, dan excited untuk dapat informasi bahwa mereka bisa kembali ke kehidupan normalnya mereka. Tapi plot twistnya adalah ada 1 orang yang tadi kita sebut si Samaria. Seorang Samaria, dan sebenarnya secara budaya orang Samaria pada saat itu adalah orang yang paling tidak berhak untuk mendapatkan mujizat. Nah tapi tadi saya katakan ini tuh plot twist. Kenapa? Karena justru 1 orang luar yang gak berhak ini satu-satunya dia yang sadar bahwa yang berharga itu bukan cuma tubuh saya aja yang mendadak bersih, yang mendadak sembuh. Tapi siapa yang menyembuhkan saya itu sebenarnya yang paling perlu saya pikirkan, itu yang paling penting. Makanya dia udah jalan setengah perjalanan menuju kepada imam-imam dengan 9 orang lainnya, dia rela untuk putar balik.
Dia putar balik, dia gak peduli dengan urusan lain yang tadi harus ketemu dengan imam-imam dulu. Dia langsung putar balik, cuman untuk apa? Cuman untuk nemuin Yesus. Ya. Jadi waktu dia lihat, oh kulitku sembuh, perhatiannya gak berhenti di hadiahnya, gak berhenti di mujizatnya. Tapi dia sadar, kesembuhan ini tidak transaksional ya. Yang tadi kita sempat bahas, si orang Samaria ini bahkan dia nggak do something untuk Tuhan. Dia nggak mengelulukan Tuhan, bilang kamu Tuhan yang hebat, atau mereka sekedar bilang, tuh ya Yesus guru kasihanilah kami. Dia nggak do something sampai membelikan Yesus sesuatu, dia nggak menjanjikan Yesus sesuatu untuk dapat kesembuhan. Dia nggak do something ke Yesus untuk dapatin kesembuhan. Dia menerima, tapi dia tetap menerima kesembuhan yang Yesus berikan secara cuma-cuma. Nah inilah teman-teman yang namanya anugerah. Sesuatu yang sebenarnya kita nggak layak dapatkan, tapi Yesus memutuskan untuk tetap memberikannya kepada kita. Dan si Samaria ini, dia tahu kalau dia butuh untuk menemukan sumbernya, bukan hanya menemukan mujizatnya itu apa. Nah, dari kontras 9 orang dan 1 orang Samaria ini, kita sama-sama belajar membedakan antara sekedar mencari mujizat dan mencari si pembuat mujizat. Ayo coba kita refleksikan sebentar ya. Coba kita recheck sebenarnya berapa banyak sih dalam satu hari waktu yang kita gunakan saat berdoa isinya adalah daftar permintaan. Tuhan, aku mau dapat jodoh dong, aku mau kaya, aku mau lulus ujian, aku mau dapat pekerjaan. Banyak ya daftar permintaan, Tuhan, aku maunya ini. Atau sebenarnya dalam satu hari kita banyak mengambil waktu alone with God, waktu sendiri dengan Tuhan saat teduh, dan belajar untuk aku mau menikmati hadirat-Mu Tuhan. Aku mau say thank you, aku mau say terima kasih ya Tuhan untuk pribadi-Mu yang ada di hidupku. Nah ayo kita coba recheck ya, sebenarnya dalam satu hari kita lebih banyak daftar permintaan atau kita lebih banyak daftar mau menikmati Tuhan. 9 orang kusta ini dapat nggak apa yang dia mau? Apa yang mereka minta? Dapat. Mereka dapat kesembuhan fisik, dapat. Tapi 1 orang Samaria ini, dia dapat sesuatu yang lebih dalam. Dan waktu dia balik, Yesus bilang apa? Imanmu telah menyelamatkan engkau. Nah, saya penasaran sebenarnya waktu saya baca bagian ini ya. Menyelamatkan ini tuh maksudnya apa? Sedalam apa sih artinya menyelamatkan di sini gitu. Dan ternyata di teks aslinya menyelamatkan itu pakai kata aslinya adalah sozo. S-O-Z-O, sozo. Sozo itu apa? Sozo itu bukan sekedar tentang kulit yang mendadak bersih, bukan tentang sekedar kesembuhan tiba-tiba, tetapi ternyata sozo artinya menyelamatkan di sini artinya utuh, keutuhan jiwa, keselamatan, dan yang paling dalam relasi dengan Yesus itu sendiri, relasi yang kekal. Dan ketika saya coba memikirkan lagi ya, ternyata ini loh tantangan relasi kita dengan Tuhan. Sebenarnya kita tuh cuma cari tangannya Tuhan, atau kita lagi rindu untuk cari wajahnya Tuhan. Waktu kita cari tangannya, sebenarnya relasi kita persis seperti 9 orang yang tadi ya. Datang ketika butuh bantuan, ambil berkatnya, dan buru-buru balik ke kehidupan kita. Tapi waktu kita cari wajahnya Tuhan, kita datang bukan cuman karena apa yang bisa Dia berikan, tetapi karena kita menyadari ternyata hadiratnya Tuhan itu jauh lebih berharga dari hadiahnya itu sendiri, dari mujizatnya itu sendiri. Dan pada akhirnya saya pun belajar ini bukan tentang seberapa hebat teman-teman atau kita belajar untuk siapa yang paling bisa mengucap syukur, siapa yang paling gampang mengucap syukur. Bukan juga tentang membandingkan apakah kamu si 9 orang itu, apakah kamu si 1 orang itu, tetapi ternyata ini tentang menyadari betapa besarnya anugerah Tuhan yang sudah Tuhan berikan untuk kita. Si orang Samaria kembali bukan karena dia lebih suci, bukan karena dia lebih hebat,
Tetapi karena dia menyadari ternyata dia tidak layak, tetapi dia diberikan anugerah oleh Tuhan yang begitu besar. Kalau hari ini kamu menyadari selama ini relasi dengan Tuhan masih transaksional, ayo kita belajar. Waktu kita berdoa, bergumul kepada Tuhan, jangan berhenti. Doa itu cuman di ucapan terima kasih Tuhan. Atau kalau sekarang itu kalau dijawab sesuatu kita langsung upload di Instagram ya, IG story. Terima kasih Tuhan, atau dimanapun lah, terima kasih Tuhannya di sosial media. Saya belajar gini, 9 orang kusta yang tadi ketika mereka disembuhkan, mereka lega, mereka bersyukur loh. Sama kan? Ketika kita mengalami dijawab doanya oleh Tuhan, kita lega, kita bersyukur. Tapi apa yang menyamakan kita dengan 9 orang ini? Ketika kita bersyukur dalam hati. Tetapi ada satu orang ini loh teman-teman, satu orang Samaria yang dia sama, dia lega, dia bersyukur, tapi dia bela-bela nih, udah jalan setengah jalan, dia putar balik, dia tersungkur di kaki Yesus. Ayo kita sama-sama belajar untuk menyediakan waktu khusus, waktu personal untuk mengucap syukur kepada Tuhan, untuk menikmati anugerahnya, untuk menikmati cinta kasihnya. Ayo kita belajar untuk itu. Dan teman-teman gak usah khawatir, karena ketika kita memilih dan melekat pada Sang Pemberi Mujizat, sebenarnya kita ya sedang menyerahkan hidup kita kepada Sang Bapa yang tanggung jawabnya penuh kepada kita. Di Matius 6 ayat 33, teman-teman gak usah buka. Intinya di Matius 6 ayat 33 ini mengatakan, Dia, Bapa, memelihara hidup kamu. Semoga ini bisa menjadi pengingat ya, tapi ingat sekali lagi, dipelihara Tuhan bukan berarti kita hidupnya bebas dari masalah, bukan berarti kita selalu sehat, bukan berarti jalannya kita mulus-mulus aja, bukan berarti segala permintaan, segala doa kita pasti dijawab oleh Tuhan. Enggak. Ketika kita percaya kita dipelihara Tuhan, artinya kita menyadari bahwa meskipun kita lagi di tengah penderitaan, serumit apapun, kita lagi gak berjalan sendirian. Tapi justru kita lagi sedang menaruh pengharapan kita kepadanya, menyadari bahwa tanpa Dia kita gak bisa apa-apa. Dan kita mau belajar untuk berjalan bersamanya, karena kita tahu pribadinya selalu ada dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa kami, terima kasih untuk sebagian firman-Mu. Kami berdoa untuk setiap orang yang sudah mengikuti ibadah hari ini. Biar setiap kami dipenuhi oleh rasa sukacita Tuhan, karena kami menyadari bahwa bersama-Mu jauh lebih dari cukup. Ajarkan kami dari hari ke hari untuk menghargai anugerah-Mu, dan biarlah kami terus diingatkan untuk berfokus hanya kepada pribadi-Mu saja. Kiranya nama-Mu yang ditinggikan di atas segalanya Tuhan. Haleluya, amin. Sampai ketemu minggu depan, Tuhan Yesus memberkati.